pernah terjadi di seluruh dunia gelap gulita. Pernah terjadi di seluruh dunia itu tanpa kecuali gelap gulita. Atau ini siang-siang, tapi cahaya matahari setengah atau di bawah itu. Dan karena tidak ada masalah, maka itu adalah puncak dari kebahagiaan. Kebaikan dan keburukan itu menjadi sesuatu yang relatif. Jadi sebenarnya begini ya. Jadi sebenarnya amalan terbaik itu tidak mungkin bisa didefinisikan karena dia itu ada di satu yang ajeng, satu yang benar-benar tuh ada di antara sekian banyak posisi gitu. Jadi dan ini ternyata luar biasanya adalah pelajaran yang sama yang ditemukan di setiap agama. Yaitu apa? Yang dimaksud dengan benar itu adalah sangat relatif karena yang dimaksud dengan benar dan hal ini yang dimaksud dengan amalan terbaik dan hal yang semacam itu benar-benar sesuai dengan kondisi, dan kondisi yang dimaksud itu bisa ribuan, bisa jutaan variabel. Jadi misal gini, amalan terbaik kita saat ini itu apa? Sedetik kemudian itu berbeda, sedetik kemudian itu juga sangat-sangat berbeda. Jadi atau misalkan yang paling sederhananya kita mulai dari amalan yang paling buruk. Amalan paling buruk itu apa? Ngebunuh misalkan, katakanlah. Benar gak ngebunuh itu adalah amalan terburuk? Tidak. Kalau yang saya bunuh itu penjahat yang mau meledakkan ini dan 1000 orang mati, maka ngebunuh itu bisa aja sebuah kebaikan. Gitu ya. Dan itulah alasan kenapa Avengers selalu jadi boga lakon walaupun kerjaannya ngebunuh. Nah, tapi ngebunuhnya itu apakah benar? Belum tentu. Bisa aja yang paling benar itu bukan membunuh, tapi nangkep, ngambil bomnya, sehingga tidak terjadi ledakan dan dia bisa berpotensi ditobatkan dulu, tidak dibunuh si pembunuhnya. Benar gak itu yang benar? Ada juga potensi yang lebih benar lagi, yaitu, tapi kalau misalkan seperti itu kan bisa aja malah kita yang meleduk gitu, dia selamat, kita aja yang aja lebur gitu, kan bisa aja. Jadi sebenarnya ada banyak sekali variabel. Makanya kalau kita ngegoreng bala-bala, yang paling enak itu adalah banyak pecin atau kurang pecin. Yang paling enak itu adalah yang pecinnya pas. Tapi kita nggak pernah tahu juga pecin yang pas tuh segimana. Itu tergantung takarannya, tergantung wortelnya seberapa banyak, tergantung siapa yang bikin, tergantung siapa yang makan. Ya tergantung lidah. Jadi ternyata lebih banyak variabel juga di situ tuh. Udah kan kita harus ngitungin berapa butir pecin yang dimasukin. Udah itu kita juga belum tentu. Jadi variabel benar, perilaku benar, aktivitas benar, niat benar, itu benar-benar tidak bisa didefinisikan karena ada di satu titik, di mana di titik berikutnya itu sudah lain lagi. Itulah maknanya kebaikan dan keburukan itu menjadi sesuatu yang relatif. Gitu. Sebenarnya yang pertama itu, yang tadi itu adalah sebenarnya ya bukan pernyataan yang tidak terpercaya, tapi itu atsar. Jadi para sahabat, tapi para sahabat bukan nabi ya, para sahabat dan mereka pun berspekulasi. Dulu saya kira-kira ngalamin malam Lailatul Qadar tuh kayak gitu. Nah kayak gitu, makanya tadi ada yang sampai bilang tanggal 27, saya yakin itu bulan itu tanggal 27 gitu. Ada yang bilang tanggal 23, saya yakin, ada yang bilang tanggal 25 gitu. Makanya sampai sekarang tidak disepakati. Jadi itu sebenarnya ya bukan berarti diabaikan, tapi memang untuk mencari malam Lailatul Qadar, tanda-tanda yang seperti itu memang harus diabaikan, karena yang paling penting sebenarnya bukan tanda-tanda alam yang tadi itu kan, bukan soal legalnya itu, tapi yang paling penting adalah apa yang kita perbuat. Itu yang pertama. Kemudian apakah ada siklus yang seperti itu? Siklus seperti itu tidak mungkin terjadi secara umum di seluruh dunia, karena cuaca di seluruh dunia dan iklim di seluruh dunia itu juga berbeda-beda. Jadi sama seperti apakah setiap Natal pasti hujan salju? Kasihan orang Australia. Karena justru pas musim panas di sana terjadi, karena iklimnya berbeda. Termasuk juga masalah yang seperti ini. Jadi tentu saja tidak ada yang pas seperti itu, kecuali kalau misalkan ada masalah-masalah kosmologis,
masalah yang terjadi di seluruh dunia karena satu fenomena yang khas. Ya, misal ya, pernah terjadi di seluruh dunia gelap gulita. Pernah terjadi di seluruh dunia itu tanpa kecuali gelap gulita, atau ini siang-siang tapi cahaya matahari setengah atau di bawah itu. Pernah. Kapan misalkan? Waktu Tambora meletus. Ya, Tambora meletus itu intensitas cahaya matahari di seluruh dunia berkurang drastis sampai setengahnya atau lebih. Makanya Napoleon kalah perang karena strateginya untuk musim panas, tapi hujan musim panas ya. Kapan saya mau nembak meriam dari tadi kan? Napoleon itu mau menembakkan meriam tapi tanahnya jeblok. Kalau nembak meriam di tanah jeblok itu si peluru proyektil itu nggak akan mantul-mantul, jadi belum. Jadi kalau nggak kena ya udah laptur itu satu peluru, rugi. Tapi kalau misalkan di musim panas dem itu berapa baris prajurit musuh mati gitu. Nah, ini Napoleon udah siap-siap sama meriamnya karena yakin itu musim panas. Meriam udah disiapkan macamnya, hujan terus nggak beres-beres, ini teh kenapa musim teh dan cedeng terus, ya itu gara-gara Tambora meletus gitu. Jadi kecuali ada fenomena-fenomena yang seperti itu, maka sebenarnya malam Lailatul Qadar mungkin tidak bisa dipahami dalam satu fenomena yang khas gitu, yang khusus seperti itu. Kalaupun ada yang tadi itu ya itu, tapi jangan dibilang nggak bisa dipercaya gitu ya, itu penghinaan penistaan gitu. Itu para sahabat, itu para sahabat yang ngomong kayak gitu. Dasar. Saya laporin ke MUI. Canda gitu. Ya gitulah kurang lebihnya. Sebenarnya Ataraxia dengan Nibbana itu agak beda konsep ya. Tapi gini lah, dan Nibbana yang tadi dipahami juga kan sebenarnya Nibbana itu bahasa Pali kalau nggak salah ya. Kalau misalkan, dan itu biasanya dipakai sama orang-orang Theravada. Di sini ada yang Buddhis kalau nggak salah ya. Oh, nggak ada ya, hilang. Tapi itu biasanya dipakai sama orang-orang Theravada. Orang-orang Mahayana itu lebih kekitaan gitu, menyebutnya itu nirwana. Nah, nirwana itu, nir itu tidak ada, wana itu fana, tidak ada yang fana. Jadi tidak lagi fana, tidak lagi hancur, tidak lagi pecah. Tadi kan fana ya, pecah. Jadi nirvana itu sebenarnya adalah kondisi di mana itu sudah tidak berubah, sudah nyaman, sudah ada kondisi seperti itu. Dan karena itulah maka ini sebenarnya berbeda dengan yang tadi dalam stoik itu. Jadi kalau misalkan dihubungkan apakah ada dalam Islam, ya ini juga menemukan konsep yang beda lagi pada akhirnya. Tapi gini, sebenarnya surga yang dikonsepsikan oleh orang-orang Islam itu berkebalikan dengan surga yang dikonsepsikan oleh orang-orang Buddhis. Dan pada akhirnya kita bertemu di dalam stoik yang di tengah-tengah tadi. Jadi apa maksudnya? Kalau dalam Buddha itu yang Nibbana tadi itu, yang berarti kefanaan itu, artinya bahwa kita tidak lagi memiliki keinginan. Karena tidak lagi memiliki keinginan, maka tidak akan ada kesenjangan antara keinginan dengan realitas. Karena tidak ada kesenjangan antara keinginan dengan realitas, maka tidak ada masalah. Dan karena tidak ada masalah, maka itu adalah puncak dari kebahagiaan. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi keinginan. Nah, itu dalam konsepsi Nibbana yang tadi itu. Sedangkan dalam konsepsi Islam justru sebaliknya. Kita punya keinginan apa, maka itu akan terkabulkan di situ. Munculnya, jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita maui, maka di surga itu terciptalah yang seperti itu. Jadi ini sebenarnya konsep yang sebenarnya berbalikan. Lalu apakah ada jalan tengahnya? Ya sebenarnya selalu ada jalan tengah, karena setiap teks itu diinterpretasikan oleh otak kita yang interpretatif. Nah, jadi apakah ada dalam Islam itu konsepsi yang menyerupai seperti Nibbana gitu? Yang paling dekat itu adalah mutmainah, kondisi hawa nafsu kita. Tapi hawa nafsu kita itu adalah hawa nafsu yang tenang, yang membawa kita ketenangan. Tapi dalam Islam tidak memungkinkan manusia di dunia itu untuk sepenuhnya tenang. Yang paling mungkin itu adalah ketika jiwa-jiwa kita itu sudah benar-benar ada dalam ketenangan yang tetap saja relatif. Yang itulah disebutnya mutmainah.